Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah bilamin guys sama waras. Masalah kasam doakannya lagi sakit Allah kesehatan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy. Hmm. Hari ini kayak Tisam bahas tentang anak yang sekarang tuh hidup di luar di Hong Kong aja ya. Sebagai overstay, sebagai anak yang sudah tidak memiliki izin tinggal, itu sulit banget coy, sumpah. Miris sekali hidupnya aja ya. Mereka itu karena stres dia harus ngobat, banyak yang tergabung dalam sindikat-sindikat, germo, terus yang trade, bahkan pemain trade-nya aja sama kayak Tisam itu. Kayak Sam tuh bingung ya. Padahal kayak Sam tuh sering bahas tentang anak overstay, paperan. Kadang kayak Tisam juga menentang sekali kegiatan mereka ya kan. Tapi mereka tuh pada nggak benci sama kayak Tisam. Alhamdulillah ya, karena mereka tuh berpikir nggak apa-apa kayak Tisam. Kita kan sudah memilih jalan hidup seperti ini dengan konsekuensi yang sudah tahu. Cuma sekarang itu kayak Tisam harus tahu, harus dikasih tahu ke orang lain bahayanya. Terus gimana kalau misalkan nggak kuat mental, dia bisa-bisa terjerumus ya cuy. Kayak saya ngomong, kamu itu pinter nasihatin orang, kamunya sendiri aja loh. Saya kayak Sam jadi gendakan orang Hong Kong sini. Setidaknya walaupun saya nggak dapet job di luar, ya setidaknya saya punya tempat, ada laki-laki yang setidaknya memberikan saya makan. Ini menarik ya untuk kita bahas bersama supaya introspeksi buat kita bersama. Bahkan beberapa orang yang kayak Sam saksikan itu benar-benar dia sengaja untuk mengoverstaykan diri sendiri. Bahayanya apa sih? Bahkan kemarin ada yang meninggal dunia. Itu kalian harus tahu konsekuensinya ya. Jadi kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A ya cuy ya. Si Mbak A ini udah anak paper. Jadi dia ini jadi gendakannya orang sini. Dia tinggal di tempat, ya dia dapat bantuan ISS pastinya karena dia anak paper kan ya. Anak paper itu anak yang mencari suaka, negara ketiga. Nah, tapi dia ini tidak akan diberikan suaka atau pemberi negara ketiga karena Indonesia itu aman, damai, sentosa. Tidak akan mungkin di ACC. Hanya saja yang mereka lakukan ini supaya mereka ini bisa hidup lebih lama di Hong Kong. Nah, sekarang aturannya itu anak paper tidak seperti yang dulu-dulu cuy. Bahkan dia baru mengajukan paper tiba-tiba langsung dideportasi. Apa sih kayak Sam? Kenapa dia secepat itu? Kok dia lama kayak Sam di situ? Nah, itu hanya pemerintah yang tahu alasannya kenapa. Bahkan saat kita laporan ke CIC, itu ujung-ujungnya kita langsung jokam. Udah nggak bisa beresin baju di kosan, ya kan? Nah, itu kenapa alasannya? Yaitu apa namanya? Pemerintah sendiri yang tahu alasannya. Jadi kita tidak bisa memastikan seberapa lama kita hidup di sini dengan paperan itu. Kita juga nggak bisa seberapa lama kita sehat dengan status overstay, ya kan? Kenapa sih mereka itu bisa overstay guys? Yo biasanya paspor digadai, dia nggak mau pulang, ketakutan dia pulang, ketakutan mental karena keluarganya itu mengecap dia belum sukses, meninggalkan anak-anaknya yang masih sekolah, meninggalkan ayahnya yang sudah menua, ketakutan tidak bisa bekerja di Indonesia, ketakutan akan malu dengan tetangga-tetangganya. Ini yang mendorong teman-teman kita untuk nekat hidup lebih lama dengan status overstay di Hong Kong. Apakah itu salah Kak Isam? Ya jelas salah. Overstay dan overstay itu adalah mereka yang sudah tidak memiliki izin tinggal. Ya, apakah itu bagian kriminal? Jelas, mereka adalah bagian dari orang-orang yang wajib dideportasi oleh pemerintah. Karena kita ini kan tinggal di suatu negara ini kan ada izinnya ya cuy ya. Nggak bisa kita 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 hidup di sini kayak kita hidup di rumah sendiri. Ya kita siapa gitu, kita pendatang, kita harus hormati aturan. Nah itu, kalau misalkan kamu menjadi orang Indonesia, harusnya kamu dimanapun kamu berdiri, ya di situ, ya kamu harus membawa nama baik Indonesia, bukan mempermalukan, bukan menjadikan masalah besar untuk negara lain dengan menyandang kita Indonesia. Nah itu tegurannya cuy. Nah
Jadi si Mbak A ini jadi gendakan ya, dia sudah paper itu artinya kewarganegaraan dia digadai. Jadi dia udah nggak mau dulu nih jadi orang Indonesia. Nah dengan status seperti itu, pekerjaannya apa Mbak A ini? Mbak A ini mengaku dia pemain tren cuy, pecun. Dia cari klien di luar. Dan akhir-akhir ini dia mengeluh bahwa jobnya sepi. Kayak biasanya saya satu minggu ngelayanin 3 orang, 4 orang. Sekarang satu aja udah syukur Kaisar. Kamu ngelayanin satu aja syukur. Kamu ngelayanin kayak gitu bawa-bawa Allah lagi. Ya kan? Terus kalau misalkan kamu nggak ngelayanin kayak gitu, terus kamu hidup di mana? Kan saya ada gendakan Kaisar. Jadi dia itu berkomitmen dengan si laki-laki Hongkong ini. Kamu main di luar sama cewek lain silakan. Saya pun dengan pekerjaan seperti ini. Tapi kalau kamu mau stay bareng sama saya juga nggak jadi masalah. Cuma komitmennya tidak membawa laki-laki atau perempuan ke rumah mereka gitu, rumah yang ditanggali mereka. Gitu cuy. Jadi si laki-lakinya ini baik juga ya. Jadi kalau misalkan dia untuk makan ya oke lah gitu. Tapi untuk membiayai hidupnya dia per bulan, laki-lakinya itu menolak. Dengan kondisi mereka itu tidak akan menikah. Jadi hanya kumpul kebo aja cuy. Untuk ini. Nah si mbaknya ini memanfaatkan si laki-laki ini kalau dia tidak mendapatkan job di luar. Setidaknya hidupnya dia masih aman gitu cuy. Nah itu. Akhirnya si mbak ini membongkar semuanya. Kaisam tahu nggak di luar itu? Kenapa? Banyak anak yang stres dari kosan satu ke kosan lain, dia nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya dia dijebak untuk mengantarkan kurir obat-obatan. Ya kita nggak pernah tahu itu obatan terlarang atau apa. Yang jelas obat itu bisa menjadi obat penenang. Kalau dikonsumsi banyak ya otomatis ini akan mendapatkan kecanduan ya. Nah ini cuy, udah kalian overstay, jualan narkoboy. Narkoboy di Hongkong itu sel prodeonya seumur hidup cuy. Bukan 20 tahun lagi. Apalagi kalian membawa itu barang ya di sini. Hati-hati. Ya kayak Sam tahu, anak overstay ini adalah anak-anak yang rapuh hatinya, di mana dia merasa bahwa dia tidak diinginkan oleh keluarganya, sehingga dia menyalahkan diri sendiri dan dia mencaci dirinya sendiri. Ya udah biarin aja brengsek saya kok mati di sini pun gak jadi masalah. Pala lu mati di sini gak masalah. Lu mati, keluargamu yang susah cuy. Karena apa? Karena untuk menebus jenazahmu itu harus bayar di atas 100 juta up. Kalau kamu prosesnya overstay ya. Nah, kalau misalkan yang paperan masih untung, dia di backup gitu sama ISS untuk pemulangan jenazahnya ya walaupun pengencelan paper ya ini membutuhkan waktu. Jadi begitupun meninggal, dia pun tidak bisa langsung jenazahnya langsung dipulangkan kayak pekerja migran resmi gitu cuy. Disolatin, surat-surat keluar dari KJRI selesai. Tapi beda dengan anak paperan, dia harus pengencelan paper dulu, suratnya ini diotopsi kematiannya kenapa. Ya kan ini kan adalah prosedur yang harus dilewati. Makanya kenapa anak paper pun jenazahnya ini bisa 1 bulan 2 bulan baru dipulangkan. Nah itu dibiayai kalau anak paperan. Tapi kalau anak overstay kalian sendiri. Jadi inget ya, yang pernah kayak Desam ceritain ada mbak yang di sel prodeo gara-gara money laundry, terus ada anak overstay yang meninggal dunia, itu geger kan? Sampai minta tolong presiden untuk membiayai pekerja migran yang meninggal di sel prodeo itu dipulangkan dengan nilai 120 juta. Nah kan mbaknya apakah mikir sebelum meninggal itu dia mikir nggak kalau dia mau meninggal? Enggak. Karena apa? Karena dia mengukur dirinya mampu untuk hidup di sini dengan status ilegal. Padahal kalau sudah mati, ini siapa yang direpotkan? Keluarga, sampai presiden aja disuratin suruh nebus ini jenazahnya. Coba kalian yang memiliki overstay, ya apply aja lo paper udah sana. Gadekan aja kewarganegaraan kamu, mengantisipasi supaya kamu kalau meninggal jangan merepotkan keluargamu gitu. Ngerti nggak? Kalian tahu nggak banyak keluarga yang chat kayak Kasam cariin istri saya dong nggak mau pulang-pulang. Paling istri kamu banyak hutang itu, paling istri kamu itu paspornya digadai sama rentenir. Udah nggak usah dicari, dia nggak niat pulang kok. Keluargamu loh itu ngerengek-ngerengek supaya kamu pulang. Kamunya di sini punya alasan untuk membayar hutang-hutang pala lu. Ngomong aja kalau kamu pengen hidup bebas dan kamu pengen melarikan diri dari semua persoalan rumah tanggamu, keluargamu, ibumu, egois kamu cuy. Orang-orang yang overstay adalah orang-orang yang egois. Ini ranahnya ini pasti akan kesana udah kacau ini kehidupan di luar. Karena apa? Karena saking banyaknya paspor digadai nggak bisa ditebus kalian overstay di luar. Makanya kenapa paperan sekarang itu aturannya tuh sudah berbeda cuy. Nggak bisa kalian itu lama-lama tinggal di sini. Tiba-tiba laporan langsung kamu naik ke atas jokam, langsung pulang ke Indonesia. Nggak ada pilih pala. Jadi kalau kalian anak paper, kalau kalian mau laporan kamu ngomong dulu sama temanmu, kalau saya nggak balik berarti saya di penjara ya. Ini adalah konsekuensi resiko yang harus di kasih tahu. Nah ini kemarin itu kan ada ya
anak overstay, paperan ya, yang namanya Rizky tuh, bener nggak? Yang mintain donasi itu kan mbaknya. Nah, Kaisang komentarnya gimana? Dia ini kan di paper ya, anak paper ya. Itu kan berarti kan dia pemulangannya itu kan sudah di cover oleh ICSS. Nah, untuk donasinya, apakah boleh Kaisang? Nah, kita nggak pernah tahu ini dibalik donasi ini siapa. Kok berani-beranian kamu memberikan nomor TNG ke orang lain untuk donasi? Maaf ya. Ini kan ibaratnya perkemanusiaan, memang benar perkemanusiaan. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya, jangan di-share secara publik cuy. Karena apa? Pekerja migran itu dilarang meminta donasi cuy. Kaisam punya YouTube yang besar untuk membantu orang. Ini mungkin woro-woro ke orang, jangan lu Kaisam minta donasi ya untuk orang lain, ini untuk membantu mbak ini. Silakan berapa aja. Ini konsekuensi dan tanggung jawab Kaisam itu besar. Makanya kenapa Kaisam ngomong, Kaisam nggak menerima donasi apapun. Semampu Kaisam aja nolong orang. Karena apa? Karena satu, sebagai pekerja migran yang resmi, kamu itu tidak boleh menarik donasi. Terus Kaisam yang bawa kotak-kotak di luar sana itu untuk amal ini, itu boleh nggak? Ya nggak boleh, apapun itu, kecuali surat itu keluar dari KJRI sendiri kalau ada donasi itu. Kecuali organisasi-organisasi seperti Christian Action yang punya izin untuk begitu ya juga, ya kita boleh support. Tapi kalau misalkan atas nama individual yang membawa sebuah organisasi, ya kita patut mencurigai ini ditumpangi oleh siapa. Mungkin nggak nyampe, daripada kita mudorot seperti itu, ya sudah. Cukuplah kita sebagai seorang muslim mendoakan semoga jenazahnya pulang ke rumah dengan diampuni segala dosa dan hilafnya. Itu lebih bijaksana. Ya, bukan berarti kita membuka donasi, mencantumkan nomor TNG, 3 orang loh, nggak main-main loh. Nah, apalagi nih, gunjingan di luar kalau misalkan almarhumah banyak hutang, terus yang meninggalkan nomor donasi itu adalah almarhumah yang hutang sama dia. Ini kan jadinya fitnah gitu untuk almarhumah sendiri gitu. Bener nggak tuh? Banyak suzon ya untuk itu, supaya kita tidak menambah dosa almarhumah. Ya sudah, kita jalankan peran kita sebagai pekerja migran aja secara benar gitu. Wis, ya kan? Kenapa kita harus mempersulit diri? Nah, untuk itu, poinnya apa dari video ini? Walaupun kita susah bekerja di rumah majikan, terlilit hutang piutang yang banyak, majikan yang super maafan, kadang kerjaan kita selalu salah. Nah, ini namanya hidup. Hidup itu ujian. Ya jalani saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nawaitu saya kerja dengan baik-baik, jadikan keringat saya berkah ya Allah. Walaupun saya mendapatkan hutang yang banyak, mudahkan saya mendapatkan bayar dari mana jalanmu. Yang penting jangan mencuri, yang penting jangan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Hongkong. Insya Allah selamat cuy. Walaupun kita tekanannya banyak, hadapi. Kita pasrahkan kepada majikan masih mau nggak nih sama kita. Kalau nggak, pecat, kita ikuti prosedurnya, kita cari majikan baru, tunggu visa lagi. Walaupun perjuangan yang harus kita lalui panjang, sabar, nggak usah takut. Kenapa kamu itu ada di hati kamu itu untuk takut mengkufurkan rezeki Allah? Mungkin saja dari pemecatan itu Allah itu akan menaikkan derajatmu. Gak pernah tahu, cuma kita udah suzon dulu sama Allah gitu. Makanya itu kita nekat untuk overstay. Karena apa? Karena orang-orang overstay itu adalah orang-orang yang tidak percaya rezeki Allah itu luas. Kenapa kesinggung? Nah, kalau misalkan kesinggung, segera apply. Pulang ke Indonesia, karena ini bukan tempatmu. Jangan hanya karena kamu masih sehat, kamu sombong. Nanti kalau saya utangnya lunas, nanti juga saya apply. Urusannya apa sama kamu? Urusannya karena kamu pekerja migran, X ya, karena kamu membawa nama Indonesia, di sini cuma sampah. Pulang. Ya, apply. Terima kasih buat teman-teman Kaisam yang terketuk hatinya untuk pulang. Kaisam, saya mau pulang. Alhamdulillah Kaisam, saya udah di Indonesia, saya mau proses lagi ke Singapura. Good. Mungkin orang-orang yang belum kebuka hatinya, pulang ya segera. Jangan sampai kamu sakit, meninggal, jangan sampai membebankan keluarga kamu di Indonesia. Hidup kita itu jangan membebani orang lain, cuy. Oke? Jadi kalau misalkan kamu pulang, apply sendiri, itu nggak akan dipenjara, cuy. Serius, kamu tinggal laporan beberapa kali, terus kamu sediakan tiket pesawat sendiri, pulang. Tapi kalau misalkan kamu di atas 2 tahun itu overstay, pastinya kamu akan dijokam. Pasti akan di sel prodio dulu. Ayo, cepet pulang ya.
Kak Isam support. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan minta-minta donasi ya.